Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha, yaitu teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Setelah melalui masa praaksara, masyarakat Indonesia memasuki masa kehidupan yang baru, yaitu masa Hindu-Buddha. Masa ini seringkali disebut juga dengan masa klasik, yaitu awal masuknya unsur-unsur budaya India di Kepulauan Indonesia. Anak-anak, coba kalian amati gambar ini. Gambar tersebut menunjukkan jalur perdagangan laut antara India dan Cina yang melewati wilayah perairan Kepulauan Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Komoditi utama yang diperdagangkan adalah kain sutra dari Cina. Itulah mengapa jalur tersebut dinamakan sebagai jalur sutra. Selain kain sutra, rempah-rempah juga menjadi komoditas yang sangat laris di Eropa. Akan tetapi sejak awal abad Masehi, jalur itu dialihkan melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Jalan laut yang terdekat dari India ke Cina yaitu melalui Selat Malaka. Peralihan rute perdagangan ini telah membawa keuntungan bagi masyarakat di Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit atau pemberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Masyarakat di Indonesia juga ternyata ikut aktif dalam perdagangan tersebut, sehingga terjadilah kontak hubungan di antara keduanya. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Berikut ini beberapa teori mengenai masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Pertama, teori Waisa. Teori Waisa dikemukakan oleh N.J. Krom. Ia menyebutkan bahwa proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Selama para pedagang India tersebut menetap di Indonesia, memungkinkan terjadinya perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi. Menurut N.J. Krom, mulai dari sini pengaruh kebudayaan India menyebar dan menyerap dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teori kesatria. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha yang dilakukan oleh golongan kesatria. Yang pertama, menurut C. Sebek. Menurutnya, para kesatria India ini ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh para kesatria ini sedikit banyak membantu kemenangan bagi salah satu kelompok atau suku di Indonesia yang bertikai. Sebagai hadiah atas kemenangan itu, ada di antara mereka yang kemudian dinikahkan dengan salah satu putri dari kepala suku atau kelompok yang dibantunya. Dari perkawinannya itu, para kesatria dengan mudah menyebarkan tradisi Hindu-Buddha kepada keluarga yang dinikahinya tadi. Selanjutnya, berkembanglah tradisi Hindu-Buddha dalam kerajaan di Indonesia. Pendapat yang kedua dari Mukherjee. Menurutnya, kesatria dari Indialah yang membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Para kesatria ini selanjutnya membangun koloni-koloni yang berkembang menjadi sebuah kerajaan. Pendapat yang ketiga dari J.L. Mons. Menurutnya, sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia.
sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Mereka itu nantinya mendirikan kerajaan di Indonesia. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori Brahmana yang diungkap oleh J.C. van Leur. Dia mengatakan bahwa kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebar ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Pendapatnya itu didasarkan pada pengamatan terhadap sisa-sisa peninggalan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia, terutama pada prasasti-prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Karena hanya golongan Brahmana lah yang menguasai bahasa dan huruf itu, maka sangat jelas di sini adanya peran Brahmana. Yang terakhir, teori arus balik yang diungkapkan oleh F.D.K. Bos. Teori ini menyebutkan bahwa banyak pemuda Indonesia yang belajar agama Hindu-Buddha ke India. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Demikian anak-anak pelajaran kita kali ini. Pada kesempatan berikutnya kita akan membahas pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.